warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube kami, di channel YouTube kami, Iqbal Official Malabo, dan juga Anna Marita Malabo. Nah, kali ini kita baru perdana bikin podcast, dan bintang tamu yang kita hadirkan juga sangat perdana dan spesial pastinya, hanya di YouTube kita. Jadi jangan lupa di subscribe dan loncengnya. Baiklah, kita perkenalkan, ada dua bintang tamu kita yang hadir. Ini bintang tamu yang luar biasa karena masih cilik ya, tapi walaupun cilik-cilik jempol ya. Baiklah, langsung saja, ada dua bintang tamu kita yang cantik dan tampan ya. Ada Kak, perkenalkan diri dulu ya, Abang juga sama kakak ini. Siapa mau duluan perkenalkan diri? Adik-adik Salihah. Siapa? Ahmadi Brilian Al-Hafizi. Oh, jadi nama yang ganteng ini Ahmadi Brilian Al-Hafizi. Brilian. Masya Allah, Brilian ya. Kalau kakak? Nama saya Nawara Anagina. Nawara Anagina. Panggilannya apa, Abang? Fizi. Asli. Kalau nama dipanggil biasa Fizi. Fizi. Kalau nama asli Fizi. Kalau panggilan Fizi. Kalau kakak? Dira. Dipanggilnya Dira. Oh, ya. Sekolah di mana? SDT Tengkumar. Apa? SDT Tengkumar. Ya. Jadi kita punya bintang tamu, yang satu namanya Fizi dan yang satu lagi namanya Dira. Yang satu tampan, yang satu cantik, ya kan? Kelas berapa sekolahnya? 4. Kelas 4. Abang? Kelas 4. Oh, kelas 4 juga. Baiklah. Sekarang Ibu mau tanya-tanya, boleh? Siap ya? Ya. Apa cita-cita kalian berdua? Saya menjadi dokter Dokter. Masya Allah. Alasannya? karena bisa Membantu orang yang kesulitan, dan tidak mampu berobat. yang tidak mampu berobat. Masya Allah, mulia sekali pemikiran anak kelas 4 SD yang cita-citanya menjadi seorang dokter ya, Kak Dira ya. Kita doakan semoga Allah ijabah ya, terkabul. Kalau abang yang ganteng, ya Bang Fizi. Bang Fizi cita-citanya apa? Mau jadi pasukan Imam Mahdi. Pasukan Imam Mahdi. Kok bisa tuh ada cita-cita seperti itu? Apa menurut Bang Fizi? Nanti akan perang Kristen sama kafir. Oh, jadi nanti di akhir zaman kita akan berperang. Terus Bang Fizi pengen Jadi pasukan Imam Mahdi biar kuat. biar Islam. kuat. Oh, jadi Walaupun meninggal tapi masuk surga. itu ya jaminan ketika menjadi seorang pasukan Imam Mahdi, maka kita jaminannya surga. Ya, Bang Fizi dapat dari mana tuh? Oh, itu dari Abi. Oh, dari Abi, Masya Allah. Jadi Abi ajarkan Bang Fizi supaya Bang Fizi menjadi pasukan Imam Mahdi yang kuat ya, karena jaminannya adalah masuk surga. Kalau Kak Dira tadi Masya Allah mulia juga tujuannya, berarti ujung-ujungnya cita-citanya ke surga ya kan? Walaupun kita menjadi dokter, mau jadi pasukan Imam Mahdi, mau jadi seperti Bu Ana ya kan, tetap kita cita-citanya ke surga Allah. Oke, kita testing nih ya. Ibu mau tes abang sama kakak jawab pertanyaan. Kira-kira anak kelas 4 SD bisa nggak ya jawab? Kalau belajar, biasanya pelajaran apa yang paling disukai? Matematika. Kalau abang Fizi? Agak sulit sedikit jawabnya. Kalau matematika nggak disukai, jadi Bang Fizi suka apa? Kalau Kak Dira kan matematika nih, Bang Fizi pasti punya pelajaran yang disukai. Kalau Fizi apa? Yang paling mudah sih Pai. Pai, Masya Allah. Terus yang paling disukai? Suka tuh batu ngerjainnya, tuh enak nih, gitu. Oh pro nih, gitu ya kan? Oh tuh
Pelajaran apa? Kan banyak pelajaran kan? Ada apa? Ada pas, matematika, ya, seni budaya. bahasa Inggris, ya kan? Ada bahasa Arab, Tapi ada dua. PJOK, ya kan? Oh nih, yang paling suka PJOK. PJOK kenapa? Alasannya? Karena bisa berolahraga, main bola. Main bola. Oh, jadi kalau PJOK sukanya karena main bola. Bang Fizi suka main bola. Bang Fizi pernah ikut turnamen? Oh, turnamen. Nah, Pas kami ambil kemarin pernah masuk futsal. oh futsal ya di. Terus bilang pelatih, Hmm? anak-anak nggak bisa dulu, karena baru latihan. Jadi abang senior dulu. Abang senior tuh usianya berapa? Abang SMA. Oh, SMA. Kelas 2, kelas 3. Oh, berarti Bang Fizi belum berkesempatan ya. Tapi Bang Fizi sudah mulai berlatih sekarang ya. Ya, keren Bang Fizi. Semoga Bang Fizi berarti soal kalau misalnya gurunya kasih soal, sukanya PJOK. PJOK nggak pernah ada soal ya? Enggak, tapi pas kelas 3 pernah. Pernah, suka pelajarannya, enak. Enak, agak Ada susah sedikit ya. Oh, Kak Dira alasannya kenapa suka pelajaran matematika? udah. Mudah. Misalnya dikasih soalnya tambah banyak dengan waktu yang cepat gimana tuh? Gak apa-apa. Kalau misalnya ada soal yang Kak Dira isi itu salah, ya gak apa-apa. Tetap masih suka sama matematika. Ya, betul kata Bang Fizi ya. Baiklah, untuk sekarang kita akan uji coba Kak Dira sama Bang Fizi sama Bu Ana ada soal matematika. Ini soalnya ada 2. Kita akan menggunakan stopwatch. Jadi Bang Fizi, walaupun Bang Fizi tidak menyukai matematika, sukanya olahraga, tapi kalau jadi pasukan Imam Mahdi harus pinter ya kan, kuat dan dokter juga kan, harus tahu waktu-waktu semuanya, juga perlu matematika. Ini cuma matematika dasar. Insya Allah bisa ya. Kita mulai, siap? Siap ya. Kita ini ada soal matematika. Ini soalnya. Ya, silahkan ditulis nama. Kita mulai ya stopwatchnya. Tulis nama dulu sama kelas. Nanti kalau sudah mulai nomor 1 baru Bu Ana aktifkan stopwatchnya. Siap nama dan kelas Kak Dira? Sudah. Bang Fizi lagi berusaha menulis ya. Ini sama-sama semangat ya. Gimana? Soalnya itu gambarannya tambah dan kurang. Oke, kita stopnya nampak? Nampak ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Go. Oke penonton semuanya, kita akan melihat 2 tamu spesial kita hari ini, tes matematika kelas 4 SD. Soalnya lumayan mudah karena usia mereka ini adalah usia emas yang sukanya mencoba apapun. Jadi kita sebagai seorang fasilitator harus mendidik generasi kita dengan sungguh-sungguh. Sudah jalan waktu 1 menit, pelan-pelan aja.
aja mereka hampir iya 3 menit 36 ya. Luar biasa, Kak Dira sudah selesai. Kita tunggu Bang Fizi ini baru 3 menit. Ya. Insyaallah, barakallah Kak Dira. Luar biasa 100 ya. Semoga bisa. Jadi Kak Dira membuktikan bahwa dia sudah sangat menyukai matematika. Kita doakan supaya Kak Dira berhasil mencapai cita-cita bisa minta hasilnya saya kasih ya. Nggak sampai 5 menit ya. Kita sudah bisa menyelesaikan soal-soal matematika sederhana. Siap, berapa sampai 12 ya? Jadi siap 6 menit, Masya Allah 6 menit 27 ya, kita stop. Kita cek punya Fizi dulu. Lumayan nih Fizi, katanya tadi Kak suka matematika, tapi hasilnya lumayan luar biasa ya. Ya, salahnya cuma 3, Masya Allah. Jadi keren dalam waktu 6 menit ya. Salah cuma 3. Itulah hasil kecerdasan anak-anak yang luar biasa dan bintang tamu yang luar biasa hari ini. Barakallah Abang Fizi dan juga Kak Dira, Masya Allah dipertahankan ya. Menurut Abang Fizi sama Kak Dira, kita ini sebagai seorang anak, apa harapan kita sebagai seorang anak? Fizi punya harapan apa untuk kedua orang tua Bang Fizi sebagai seorang anak? Misalnya harapannya, kan ini kita baru berganti tahun ya, 2023 ya kan? Nah, pasti Fizi punya harapan yang besar untuk Abi sama Umi ya panggilannya. Kalau Kak Dira, ayah sama mama, pasti besar harapannya ya kan? Nah, di tahun 2023 kita nih, apa harapan-harapan untuk? Saya mau kedua orang tua saya panjang umurnya dan sehat selalu. Panjang umur, sehat selalu. Ya, apa lagi Kak? Dan selalu Banyak umur, sehat selalu, dan selalu apa? Oh, selalu menyayangi Kak Dira ya, dan juga kakak ya. Itu harapannya Kak Dira. Kalau Bang Fizi, harapan untuk kedua orang tuanya apa Bang? sama kayak Dira. Ya apa? Janganlah sama-sama ya kan? Nah, apa Panjang umur, Fizi? sehat selalu. Susah sih. Susah dikit. Bang Fizi sayang sama Abi sama Umi? Ibu Sayang. dan Heeh. selalu bahagia. Bahagia. Siapa orang tuanya? Abang Fizi tahu pekerjaan Abi sama Umi kan? Capek nggak? Capek kan? Kak Dira tahu pekerjaan ayah sama mama. Jadi harapannya tadi semoga Allah ijabah ya. Ya. Ada nggak cita-cita kalau besar nanti, kan udah tua nih orang tuanya kan?
Orang Abi, Umi, Bang Fizi udah tua, Kak Dira juga, ayah sama mama udah tua ya kan. Mau nggak kalau misalnya disuruh ambil air, disuruh mandiin, mau nggak mandiin orang tua? Mau. Mau. Bang Fizi mau? Misalnya Abi sakit-sakit disuruh antar ke rumah sakit, mau nggak? Udah tua kan? Insya Allah mau Umi Kemana? Coba yang besar suaranya. umroh. Oh, niat Bang Fizi kalau sudah besar mau membawa orang tua umroh, masya Allah. Kalau Kak Dira? Saya ingin membawa kedua orang tua saya ke umroh. Umroh juga, masya Allah. Kalian sekolahnya di STIT kan? Iya. Ya, di STIT itu ada program yang paling terfavorit di Kota Melabu, menghafal Quran. Ya, Iya. ya itu nanti kan ketika hari akhir ya kan kita dihisab sama Allah semua perbuatan baik kita, baik jahat ya kan, maupun buruk maupun yang nggak disengaja ya kan, habis itu yang disengaja juga ya. Jadi semuanya dihisab, mau baik mau buruk ya kan. Nah, biasanya penghafal Al-Quran itu kan nanti pernah dengar penghafal Al-Quran itu akan memberikan mahkota untuk kedua orang tua ya. Kalau Bang Fizi mau kasih untuk siapa yang paling pertama? Pertama. Ya, mahkotanya Dua-dua langsung. dua-dua langsung. Jadi Bang Fizi mau 2 mahkota sekaligus, berarti hafalannya harus banyak ya. Ya, kalau Kak Dira? Kalau kami di ruangan mama sudah melahirkan kita, membesarin kita. Kalau ayah bekerja untuk kita siang malam pagi malam. Siang, malam, pagi, malam juga ya. Ya, Setiap hari. setiap hari, nggak ada liburnya. Masya Allah. Kalau Bang Fizi? Ada liburnya nggak Abi sama Umi kerja? Kami kalau hari Minggu, kalau Abi ke lapangan biasa hari Minggu sama Bahagia nggak sama orang tua kalian masing-masing? bahagia. 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 Kalau misalnya dimarah-marah sama orang tua, marah lagi nggak? Tidak. Fizi marah? Kenapa? Ya, maksudnya Fizi marah nggak kalau dipukul, dimarahin sama Umi Mami? Marah lagi nggak Fizi dalam hati? Ini nanti Fizi balas Umi sama Abi. Ada nggak perasaan itu? Nggak ada. Jadi nggak apa-apa ya Umi sama Abi pukul, marah-marahin ya. Kenapa Bang Fizi nggak marah? Ada kan kalau orang pukul kena sayang. Oh, orang tua pukul tandanya sayang. Kalau Kak Dira? Kalau orang pukul itu kan tandanya sayang sama kita, sering menjaga kita, selalu sayang. Jaga juga ya, supaya menjadi orang yang lebih Hebat. hebat, lebih baik ya kan. Makanya orang tua tuh kadang-kadang pukul sikit, marah ya. Makanya harus sholih ya kan, harus sholih, sholatnya dijaga, auratnya ditutup ya kan. Oke ya, baiklah. Kita sekarang karena tamu kita ini berasal dari anak-anak ya kan. Sekarang itu lagi musim mainan apa nih Kak? Sama Abang? Lato-lato. Bisa nggak maininnya? Ya. Bisa sedikit. Cuma bisa sedikit-sedikit tapi bisa. Ya. Ya baik penonton semuanya, kita akan lihat sebentar lagi atraksi Kak Dira dan juga Bang Fizi bermain lato-lato. Oke. Siapa duluan nih? Fizi dulu. Oke, Fizi. Ya. Tolong panitia ya dikasih. Ya, itu Fizi. Ada Dira. Lato-lato. Guys, ini lato-lato guys ya.
Fizi, keren. Oke, sekarang Kak Dira. Kita lihat Abang Fizi ada geser sedikit, dikena pula. Iya. Oke, hati-hati. Ya, udah Kak Dira. Lagi. Oke, mau lagi coba. Kak Dira coba lagi. Iya, Kak Dira. Masya Allah ya, Bang Fizi juga. Oke. Sekarang Bu Ana mau tanya nih pendapat Bang Fizi sama Kak Dira. Oke, terima kasih sudah mengatraksikan lato-latonya ya guys ya. Jangan lupa guys dilihat demam lato-lato ya. Kira-kira menurut pendapat Bang Fizi sama Kak Dira, apa manfaat main lato-lato ini? Kalau terbiasa main tuh nanti bisa masuk YouTube, ada ikut lomba-lomba, tapi harganya dahsyat. Jadi lato-lato ini juga ada lombanya. Ada hadiah Motor, apalagi? Ada yang kendaraan kayak itulah. Oh, mobil juga. Ini ada juga mobil ada enggak. Oh gitu. Terus apalagi manfaatnya? Bisa masuk YouTube, ya menghasilkan Bisa viral. lomba. Bisa? Viral. Apalagi manfaatnya? Gak ada manfaat lain, ada manfaatnya. Kena orang udah benjol. Itu manfaatnya. Itu kan yang enggak. Itu yang negatifnya. Positifnya apa selain itu? Ini kan kalau orang yang nggak pandai, tadi nggak pandai tuh kayak Dira kan nggak bisa yang model putar tuh. Nah, itu apa manfaatnya kira-kira? Harus apa kita supaya bisa belajar? Terus mengasah apa itu? Konsentrasi. Dan harus sejajar, nggak boleh mereng-mereng dan harus lurus. Nah, itulah dia. Jadi ada nggak manfaatnya lato-lato? Ada. Tapi juga harus ada pakai SOP-nya, harus ada pakai aturan mainnya, ya kan? Kak Dira mau jadi dokter kan? Kalau minum obat tidak pakai aturan, apa yang akan terjadi pasien? Bisa meninggal. Bisa apa tadi Fizi? Bisa muntah, ya kan? Banyak efek-efek yang lain kan? Iya. Nah, ke jantung. Terus buntu. Nah, jadi kalau salah minum obat bisa berakibat fatal kan? Begitu juga dengan lato-lato. Kalau kita mainnya, Kalau kita nggak ada aturan kayak Dira butuh mana-mana. iya. Jadinya apa yang terjadi? Bisa benjol kepala. Bisa pinjam kepala, habis itu Bisa apa tuh? Hidung pecah. udah pecah. Fizi selama main lato-lato apa efek negatif yang udah Fizi dapat? Ini tangan biru. Tangan biru, ya Allah. Terus Ini tangan. benjal, Ini sini sakit. Sakit. Ditekan kiri bisa gini. sakit. Kalau Iya. boleh buat paksa harus. Paksa terus. Kenapa dia harus dipaksa mainnya? Ada bisa ikut lomba. Mau cita-cita Fizi mau ikut lomba. Dan lumayan seru main. Oh, main seru juga ya, bunyi-bunyi gitu ya. Tapi harus tetap kayak tadi Fizi ya, tetap pakai aturan main ya. Kalau Kak Dira, apa efek yang udah Kak Dira dapetin? Ada nggak kayak Fizi biru-biru, benjol misalnya? Ada nggak? Aja Lembam juga berarti. Di mana? Di tangan. Iya. Jadi ini guys ya. hati-hati. Hati-hati. Apalagi pesannya untuk yang anak-anak seusia kalian yang suka main lato-lato, apa pesan? Jangan terlalu dekat-dekat dengan muka dengan orang lain juga. Kalau lagi main. Nah, terus Kalau ada orang lewat jangan dipaksa main. kalau ada orang jangan paksa main. Satu lagi. Kalau ada kendaraan jangan main dekat-dekat, takutnya kena mobil orang lecet suruh ganti. Iya, lecet suruh ganti itu dari Fizi. Kalau dari Kak Dira, apa nih tipsnya supaya aman bermain lato-lato, ya kan? Usia kalian kan masih suka main lato-lato kan? Nah, Berhati-hati dan berjaga-jaga untuk kalau kena lato-lato nanti bisa benjol, lembab. ya,
Jadi harus hati-hati. Ada lagi? Kak Dira, selain hati-hati? Nggak ada. Oke guys. Baiklah pemirsa semuanya yang ada di rumah dan juga dimanapun ya, kita hari ini sudah menyaksikan beberapa atraksi ya dari anak-anak sekolahan yang lagi viral lato-lato ya, dan ada tipsnya dari Bang Fizi dan juga Kak Dira ya. Semoga yang nonton ini bisa mengikuti tips-tips yang diberikan ya. Semoga kita bermainnya juga sesuai aturan ya. Jangan sampai lato-lato ini malah menjadi korban kita sendiri, ya kan? Dan orang lain juga itu kan, kata Bang Fizi ya. Boleh kita praktekkan ya. Semoga lato-lato sehat-sehat selalu dan juga orangnya harus lebih sehat selalu ya, supaya lato-lato dan orang yang bermainnya tidak kena lembab-lembab, benjol ya kan. Kalau pecah bagaimana ya kan kepalanya kan. Baiklah pemirsa, hari ini jangan lupa di subscribe. Oh ya, kita pesan-pesan terakhir ya dari Kak Dira dan juga Bang Fizi. Apa pesannya dari tayangan ini? Nanti kan ini akan tayang ya. Apa pesannya? Pesan-pesan untuk tentang sekolah boleh, tentang cita-cita boleh, apapun boleh, untuk orang tua juga boleh. Apa? Ya, kita closing statement dari dua bintang tamu kita yang luar biasa. Boleh, Dira dulu, apa kira-kira penutupnya? Jadilah, misalnya kayak Bu Ana, jadilah orang yang bermanfaat. Kayak tadi kan Dira mau jadi dokter ya, ataupun apa gitu ya. Ya, terserah lah. Apa, mau tentang orang tua boleh juga. Saya ingin membahagiakan orang tua saya biar saya menjadi anak soleh dan solehah. Oh, anak soleh, apa anak soleh kakak? Anak yang Soleha lah, soleh busy kan. Ya, itu closing statement dari Dira. Kalau Fizi tentang sekolah. tentang sekolah ya, gimana Fizi? Apa? Tentang sekolah aku punya banyak manfaatnya. Tentang sekolah banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Coba di Tahfiz. Nah, kalau tahfiz nanti dalam kubur nanti Al-Quran yang menemani. Nah, Al-Quran yang menemani ya. Kalau belajar bisa membuat kita pintar. Bisa membuat pintar. Oke, closing statement yang luar biasa dari Dira dan Fizi. Yang Bu Ana tangkap di sini adalah membahagiakan orang tua, poinnya. Kemudian yang dari Bang Fizi, jagalah Al-Quran, maka Al-Quran akan Menemani kita pas di alam kubur. ya. Jadi menjagalah Al-Quran ya, baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran supaya Al-Quran yang menemani kita di alam kubur. Ingat, anak usia segini sudah paham bahwa kehidupan di dunia kita ini hanya sementara, ya kan? Karena kita akan ada kehidupan di akhirat. Baiklah semuanya penonton yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, itulah closing statement dari bintang tamu kita hari ini. Ya, kita mau satu lagi, silahkan harapan untuk YouTube-nya Iqbal Official apa nih? Dira. Semoga subscribernya Pak Iqbal bisa banyak ya. Kalau Bang Fizi apa? Selain subscribernya yang banyak, apa lagi? Bisa bermanfaat, ya nggak? Bisa dapat cuan, Masya Allah ya Fizi. Bisa dapat cuan ya, tapi cuannya nggak usah cuan dulu ya, yang penting berkualitas ya. Tapi ada 2000 subscriber. Tapi Ada juga yang apa tuh, yang emas itu
beautiful. Oh iya, jadi tinggi Bisa kali. itu. Ini bisa cita-cita mereka kayaknya tinggi kali ya, para penonton ya. Kita mendoakan sama-sama, pokoknya yang baik-baik kita doakan. Oke, silakan disampaikan tadi ya mana caranya supaya YouTube-nya Pak Iqbal ini tadi bisa banyak sekali subscribe-nya, bisa bermanfaat. Coba silakan dipromosikan di kamera mana nih, kamera mana itu ya. Nah, oke, silakan. Siapa dulu, Dira? Fizi, boleh. Tadi nama YouTube-nya Iqbal Official. Melabu. Iqbal Melabu Official ya? Ya. Iqbal Melabu Official. Silakan Fizi. Apanya? Jangan lupa loncengnya gitu-gitu. Jangan lupa subscribe Ya. dan bunyikan loncengnya. Iya. Kalau Dira, silakan Dira. Jangan lupa subscribe, like, share, dan Komen. Oke, terima kasih Kak Dira, Bang Fizi. Kami ucapkan dan kami akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Kita ucapkan sama-sama salam perpisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.